Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kaum ibu hendaknya menyusui anaknya sempurna dua tahun. Kalaupun sudah cerai, berpisah dengan suami, ibu yang menyusui anak berhak mendapat nafkah, biaya karena menyusui anak. Wal walidat utawi lafad al walidat iku jam'u walidah, jamak lafad walidah bitai kelawan tak. Wal walid utawi al walid iku al abu bapak. Wal walidatu utawi walidah iku al ummu ibu. Wa humal walidain, bapak ibu itulah namanya walidain. Kada keterangan kaya mengkene iki iku fil lisan ing dalam kamus lisanul Arab. Qala dawuh fil bahri ing dalam kitab al-bahr. Wa kana al-qiyasu an yuqala walid. Harusnya secara kiasi an yuqala diucapkan walid. Kalau dua walid namanya walidain. Tapi anehnya satu walid, satu walidain, tasniahnya menjadi walidain. Satu walid, satu walidah, satu walid, satu walidah, bareng tasniah menjadi walidain. Ya, jadi walidain itu bukan dari walid dan walid, tapi walidain itu walid dan walidah. Lakin tetapi qad utrika benar-benar digunakan lafaz walid alal ab atas makna ab bapak. Walid itu maknanya melahirkan. Melahirkan kan mesti ibu, enggak mungkin bapak. Tapi lumrah dalam bahasa Arab, bapak pun disebut walid, padahal tidak melahirkan. Walada itu artinya melahirkan. Qad utlika teman-teman dan gunakake alal abi kanggo tuduh makna bapak walidun lafad walid. Fajaat banjur tumeka apa ta'u tak marbutoh fil walidah ing dalam lafad walidah. Mono maulil farqi kanggo bedakake bainal muzakkar wal muannas, antarane walid yang muzakkar dan walid yang muannas. Tapi itu secara bahasa, min haitsul itlaq al-lughawi, dari sisi penggunaan bahasa. Wa ka'annahu lan kaya-kaya setuhune kelakuan iku ru'ya dan kateake fil itlaq dalam penggunaan lafad walid bapak walidah ibu, annahuma setuhune walid dan walidah iku aslani lil walad. Walid dan walidah itu menjadi asal bagi lahirnya walad. Yang lahir walad, yang melahirkan walid dan walidah. Fa'udriqa hingga digunakan alaihima untuk makna bapak dan ibu. Walidani lafad walidan. Yang sebetulnya walidan itu bukan walid plus walid, tapi walid plus walidah. Haula ini dua haul. Apa maknanya dua haul itu? Maksudnya sanata ini 2 tahun. Tahun itu bahasa Arabnya haul. Diambil dari fi'il madhi hala yahulu haulan. Hala yahulu haulan haul. Makna aslinya menghalangi.
Hala yahulu itu maknanya menghalangi. Kenapa tahun disebut haul yang maknanya menghalangi, membatasi atau berubah? Min hala diambil dari fi'il madhi hala asyai'u. Maknanya idzan qalaba, nalika barang mau berubah, berganti. Fal haulu mongko utawi haul yang maknanya tahun, dari hala yahulu yang maknanya berubah, munqalibun iku berubah-ubah, berganti-ganti, minal waqtil awal ilal waqtis tsani, dari waktu yang pertama masuk waktu yang kedua. Karena berganti-ganti itu disebut haul. Dari fi'il madhi hala yahulu haulan. Maknanya inqalaba yang qalibu inqilaban. Qala dawuh Sob ar-Raghib al-Asfahani. Wal haulu utawi lafadz haul iku asanatu maknane tahun. Iktibaron kelawan ngitung, bingkila biha bergantinya sanah, wadawaroni syamsi dan berputarnya matahari, fi matali'iha di tempat terbitnya matahari, wa magharibiha dan tempat terbenamnya matahari. Wa alal mauludilah, siapa mauludilah? Bapak. Kalau mauludilah ibu, kalau mauludilah itu bapak abun. Al mauludulah ayat al abu maksudnya bapak. Kenapa bapak disebut mauludlah? Makna aslinya anak itu dilahirkan miliknya. Yang memiliki anak siapa? Bapak. Maka anak yang mana dia lahir dan menjadi milik seseorang, mauludlah. Mauludlah itu namanya bapak. Bapak disebut mauludlah. Sing duwe anak. Li'annal aulad, krono setuhne poro anak-anak, iku yunsabuna dinasabkan sapa aulad. Nasabnya neng ibu apa neng bapak? Ilal aba maring bapake. La ilal ummahat, tidak dinasabkan kepada ibu. Qala syair. Hati-hati tenan cahaya pergaulan. Ojo sampai pergaul bebas. Ojo sampai masuk ikut pergaulan bebas. Nek sampai zino sepisan dosa gede. Ping pindho lek lahir anak-anak gak sah. Tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Ya, kasihan dalam KTP enggak ada nama bapak. Sampai kapanpun ketahuan kalau dulu ibumu zina. Dalam KTP enggak ada nama bapak. Dalam akta kelahiran enggak ada nama bapak. Dalam kakak enggak ada nama bapak. Dalam ijazah enggak ada nama bapak. Di mana-mana konangan bahwa dia anak zina. Enggak ikut opo-opo, ikut menanggung bebanmu moral. Ya. Oh, hati-hati tenan. Sekiranya rasa seneng ra iso ngempet wis langsung Pak kula nyun rabi leren kuliah ngono wis. Timbang dadak zino. Fa innama ummahatun nasi au ayatun mustauda'atun walil abai abna'u. Ayo.
fa innama ummahatun nasi awiyatun mustaudaatun walil abai fa innama walil abai fa innama sungguh hanyalah ummahatun nasi para ibu dari umat manusia awiyatun hanyalah seakan wadah-wadah saja wa mustaudaatun dan tempat menitipkan bibit-bibit yang asli punya bibit itu bapaknya sehingga nasabnya anak kepada bapaknya. Walil abai adalah milik para bapak, abna'u anak-anaknya. Siapa yang ingin fisalan, apa fisal itu? Nyape. Nyape itu apa? Mengakhiri persusuan. Maknanya fisalan, fitoman, megot, mutus, anirodok dari disusui. Wal fisal, utawi asline lafat fisal. Wal faslu, asline lafat faslun. Maknanya al-fitom, megot, menghentikan. Kenapa menghentikan persusuan disebut fisol? Wa inama sungguh alasan summiyaten arani opo alfitomu nyapeh bil fisol diarani fisol. Alasannya apa? Li annal walada yanfasilu anil irtida. Karena dengan disapeh anak itu berpisah, berhenti anil irtidak dari makan, konsumsi, bila bani ummi dengan ASI ibunya, ila ghairihi berpindah kepada jenis makanan yang lain, minal akwat, yakni berbagai jenis makanan. Qala dawuh Al-Mubarrad, Imam Al-Mubarrad. Yuqalu diucapkan dalam bahasa Arab, fusilal waladu anil ummi. Fusilaten sapih, al-waladu anak, anil ummi dari ibunya. Masdarnya faslan apa fisolan? Dua-duanya. Fusila, faslan, wa fisalan. Wal fisalu utawi gawe masdar al fisal, gawe masdar al fisal iku ahsanu luweh bagus. Li annahu idzan fasala an ummi faqad fasalat minhu. Li'annahu krono setune anak idzan fasola nalika wis pisah sapa anak an ummihi dari netek kepada ibunya faqatin fasalat mongko teman-teman si ibu juga pisah minhu dari si anak pisah ibu juga pisah, saling berpisah. Karena ada makna saling berpisah maka yang pas pakai fisol. Yang mana fisol itu aslinya masdar dari fa'ala yufa'ilu, fasala yufasilu, mufasolatan wa fisolan. Ada makna saling, ya, saling berpisah. Anak berpisah dari ibunya, pun pula sang ibu juga berpisah dari anaknya. Sehingga dalam tata bahasa lebih pas menggunakan fisol daripada faslu untuk makna sapih, ya. Fabainahuma mongko iku terjadi antara anak dan ibunya
Fisolun saling berpisah. Nahwu semisal al-qital. Al-qital itu membunuh apa perang? Perang, kalau perang itu berarti ada makna saling membunuh, saling. Makanya pakai wazan fi'al. Qatala yuqatilu, terus muqatalatan, terus waqitalan, nah gitu. Dirab, saling memukul, bukan dari fi'il madhi daraba yadribu, tapi daraba, terus yudharibu, terus mudharabatan, terus wadiraban. Wa minhu dari kata-kata sape itu bahasa Arabnya faslun, sumnya disebutlah bayi al-fasil. Bayi yang disape itu namanya al-fasil. Unta sapian namanya juga fasil. Dari kata-kata faslun maknanya sape. Li'annahu krono sutune bayi sing disape. Iku mafsulun wus den pisah an ummi saking ibune. Wa tasyawurin, bagaimana kalau minta jasa orang lain yang menyusui wanita lain? Boleh asal suami istri bermusyawarah. Ya. Kuatire wis umur 2 tahun, meh 2 tahun, wis ngerti nyusoni. Ya. Besok gede-gede ditakoni. Sing nyusoni mbiyen sapa? Iku tante itu. Enak pura susoni tante. Oh enak ya. Enak ya susoni tante ya. Akhirnya ayahnya malah kepengen bisa. Bahaya kan? Ya. Makanya perlu musyawarah. Kalau terjadi apa-apa sudah risiko bersama. Hasil musyawarah bersama. Ya. Ojo bapak nakalan, harus orang lain nyusul. Siapa ya? Harus itu yang nyusui. Jangan-jangan ada udang. Modus gitu loh, modus. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya pinter, bela ibunya. Enggak boleh ya, saya menikah dengan itu. Kenapa enggak boleh? Nanti kan saudara sepersusuan dengan saya. Enggak boleh itu. Guyon. Dianggap tenanan kok guyon. Tasawur, musyawarah, maknanya apa? Saling bertukar ide, saling bertukar pikiran, saling memberi masukan. At-tasawur fil lughah, saling bermusyawarat dalam bahasa maknanya apa? Istikhrajur ra'yi, upaya menggali pendapat, menggali pikiran. Apa bermasalah? Apa tiba-tiba? Wa mithluhu al-musyawarah adalah maknanya seperti tasawur. Al-musyawarah, lafadz musyawarah. Sama-sama makna saling kan. Tasyawaro, ya tasyawaru, tasyawuron, saling memberi masukan. Syawaro, yusyawiru, musyawaratan, sama, saling memberi masukan. Wal masyurah ma'khudun minasyur. Lafadz masyurah, musyawarah, diambil dari lafadz asyur atau asyawur. Wa huwa istikhrajul asal. Ya, maknanya apa? Upaya mengeluarkan madu. Meras itu. Apa itu? Yang di omail ya. Terus di meras itu namanya syaro yasuru syawuron. Qala dawuh Sob Ar-Raghib Al-Asfahani, wat tasyawur wal musyawarah
Wal masyurah maknanya sama. Istikhrajur ra'yi bimuraja'atil ba'di ilal ba'di. Upaya menggali pendapat dengan saling merujuk, saling bertanya oleh sebagian orang kepada sebagian yang lain. Itu namanya musyawarah. Min qaulihim diambil dari ucapan orang Arab, sirtul asala. Apa? Sauron. Saya mensaur asal madu. Maknanya idza stakhrajtahu. Ketika Anda berusaha memeras mengeluarkan madu min maudhi'i dari tempatnya. Tastardi'u. Jadi musyawarah supaya anaknya disusui wanita lain, minta disusui wanita lain. Istardo'a yastardi'u. Ai maksudnya tatlubur rodho. Kalian mencari persusuan. Li auladikum bagi anak-anakmu. Yuqalu diucapkan istardo'a yastardi'u. Apa maknanya? Talabar rodho. Cari apa? Persusuan. Nyari perempuan yang bersedia menetei. Mislu seperti lafad istaftaha. Nodok lawang kulan nuwun. Minta supaya pintu dibuka. Maknanya talabal fathah. Orang meminta al-fathah dibuka pintu. Istansoro. Maknanya apa? Mencari bantuan, pertolongan. Maknanya talaba an-nasro. Mencari pertolongan. Wal maknanya idza aradtum ayyuhal aba, jika kalian ingin wahai para orang tua antastardi'u, mencari persusuan al-maradi kepada perempuan-perempuan yang siap menyusui li auladikum untuk anak-anakmu. Maksudnya tatlubu lahum, kalian mencari untuk anak-anak ini man perempuan atau siapapun ya yurdi'uhum yang sanggup menyusui anak-anak. Dosa apa enggak? Anak sampean susui orang lain. Fala isma alaikum wala haraj. Maka tidak ada dosa, boleh. Terus madhab Syafi'i, bayi disusui wanita lain, lalu menjadi mahram, itu syaratnya menyusuinya umur kurang 2 tahun. Kalau sudah gerang-gerang begini ya, udah jadi mahram mas, malah haram. Yang kedua, 5 kali kenyang. Pagi disusui sampai kenyang, wis dulinan. Jam 10 njaluk susu maneh sampai kenyang, dulinan maneh. Sampai 5 kali, bukan 5 mesoh, bukan 5 kencotan, tapi 5 rodok. 5 kali menyusui. Ya jangan salah paham. Bukan 5 sedotan, tapi 5 kali menyusui sampai kenyang. Baru jadi mahram. Kurang 2 tahun, 5 kali kenyang. Terus yang kedua, disusui langsung. Tidak didot. Kalau didot enggak jadi mahram. Jadi kalau kepingin anakmu dapat ASI dari wanita lain, dan enggak ingin jadi mahram, karena zaman mungkin kepingin, kok ayu, yang tak rapi besok. Lele disusui langsung kan, jadi ibunya anakmu.
Nah, sama nggak bisa menikah dia. Nah gitu. Menurut mazhab Syafi'i, kalau ibu itu telaten, malam dikop, terus ditaruh di botol, di kulkas, dikop maneh, taruh di botol dari kulkas. Pagi sepanjang hari, anak itu minum dari apa? Yang di botol itu nggak jadi mahram. Meskipun 5 kali, 10 kali kan kenyang. Ya, saya kira andai itu nggak tabu ya, nggak apa-apa. Ibu-ibu yang asinya lancar gitu, membuat semacam bank asi. Ada yang menerima, ada apa namanya? Penghimpun apa namanya? Kalau yang ngambil dikit-dikit dari sana dikumpulin di sini. Ya. Umumkan aja kami terima ASI. Per liter 1 juta misalnya. Wah, ya. Atau per liter 500.000. Ibu-ibu yang aslinya bancar, makan yang banyak, hidup yang sehat, makan sayur banyak, asinya lancar. Nanti dikop, disedot sebanyak-banyaknya. Siapa tahu 1 liter, berarti berpenghasilan 500. Saya kira laku itu dijual ya. Tapi harus hanya untuk baby umur kurang dari 2 tahun. Bapaknya dilarang membeli. Kalau disusuni dengan susu formula, bahan bakunya dari sapi, itu pun boleh. Harusnya kalau ASI lebih boleh. Hanya kan izin ya, apa aneh, saru, tabu. Gitu. Terus mengakomodir mazhab Hambali, karena kalau menurut Hambali meskipun nggak disusui langsung, itu bisa jadi mahram. Maka ada baiknya misalnya ada pengepul ya, ada pengepul ASI, itu datanya harus jelas. Botol ini ASI dari Ibu Fulana, alamannya itu. Botol ini ASI dari Ibu Fulana, alamannya itu. Sehingga ketika baby yang nggak sempat dicacai ibunya, terus minta ini. Menurut Imam Hambali nanti ini mahram dari mana jelas. Mahram dari mana juga jelas, gitu loh. Nek cowok campur, bingung ibuku iki sing endi. Ibu rodok itu lah. Gitu. Dan ASI yang terus-terusan itu kan sedikit banyak membawa gen juga, faktor hereditas, membawa keturunan karakter kepada, menularkan karakter kepada anak. Maka misalnya kita sepakat dengan istri menyusukan anak pada orang lain, cari ibu yang karakternya baik. Bil ma'ruf, diberi upah yang wajar, yang layak menurut ukuran urf, layak menurut ukuran umum. Maksudnya bil wajhi dengan cara al-muta'aruf yang saling dikenal di tengah masyarakat. Wis umum. Al-mustahsan, cara yang dinilai baik. Syar'an menurut syarak. Alladzi amara, yang mana telah memerintahkan kum kepadamu semua bih dengan ma'ruf. Siapa yang merintah? Ad-dinu, agama. Basirun, Allah maha basir. Apa basir? Maha awas, maha mengetahui. Maksudnya muttaliun,
Allah melihat ala a'malikum amal-amalmu. Ini di kitab saya kurang alif. Di kitab sampean ada alifnya? Hah? Kurang. Yang baru kurang alifnya. Yang lawas ada alifnya. Akmal. Ini tertulis amal gitu ya. La takhfa, tiada yang samar, tiada yang tersembunyi, alaihi bagi Allah, khafiyatun sesuatu yang sangat samar sekalipun. Sesamar apapun Allah tetap mengetahui. Wal muradu yang dimaksud Allah Maha mengetahui itu apa? Annahu mujazikum, bahwa Allah akan membalas kamu semua. Alaiha, atas amalan-amalan itu. In khairon fa khairun, wa in syarron fa syarrun. Jika amalan itu baik, maka balasannya juga baik. Dan apabila amalan itu jelek, jahat, maka balasannya juga jahat. Al-makna al-ijmali. Al-Fatihah.